Nah, terkait dengan penetapan nanti 1 Syawal 1444 Hijrah, itu ketinggian hilalnya saat nanti ijtima' konjungsi yang akan berlangsung proses ru'yat itu di hari Kamis insya Allah. Ya, tanggal 20 April berarti ya, 2023 itu 29 Ramadan. Itu ketinggian hilalnya berdasarkan data hisab itu baru 1 derajat 5 menit. Yang secara ukuran hisab nampaknya akan kecil kemungkinannya terlihat, bahkan mendekati mustahil terlihat. Sehingga bagi yang mempraktikkan ru'yat itu diduga kuat itu akan menggenapkan. Karena ru'yat kan belum bisa dipastikan. Jadi sebetulnya nggak perlu ada komen saling bertentangan. Ya, oh ini beda nih misalnya dengan ketetapan pemerintah. Pemerintah belum menetapkan. Yang beda. Kalau orang hisab dari jauh-jauh pasti sudah bisa ya memprediksikan dan merencanakan. Tapi jangan dibenturkan dengan orang ru'yat. Oh ini beda sendiri. Beda gimana Joni? Kan belum dilihat. Kalau belum dilihat belum ketahuan. Kalau Anda menetapkan sudah ketahuan beda, berarti Anda pakai hisab. Kalau Anda pakai hisab, berarti hisab Anda salah. Ya kan? Jelas nggak maksudnya? Jadi nggak usah bertentang, nggak usah ribut. Jadi yang ru'yat tunggu nanti hari Kamis meru'yat. Begitu ketahuan sudah hasil ru'yatnya konsisten untuk diamalkan. Selesai. Nggak usah komen kemana-mana. Yang hisab jangan merendahkan yang ru'yat. Ya, jangan mengatakan bahwa ini yang paling akurat misalnya, ini yang paling, tidak usah. Alhamdulillah kami mengamalkan apa? Hisab. Bagi golongan hisab misalnya, alhamdulillah kami mengamalkan hisab bagi golongan hisab. Insya Allah Idul Fitri kami karena sudah lewat di atas 0 pada hari Kamis itu, begitu maghrib datang, gitu kan? Kemudian hilalnya sudah wujud, sudah ada, matahari terbenam, ya sebelum rembulan itu matahari terbenam, kemudian ketinggian 1 derajat sudah di atas ufuk, maka menetapkanlah hari Jumatnya 21 April itu sebagai hari baru, bulan baru berdasarkan penanggalan Hijriyah 1 Syawal. Maka yang pakai hisab itu besar kemungkinannya dan kuat kemungkinannya akan Jumat. Makanya dari sekarang ini nggak ada kaitan dengan ormas. Misalnya di sini Muhammadiyah misalnya pakai hisab, tapi tidak semua kan yang Muhammadiyah juga. Artinya bukan hanya Muhammadiyah yang menggunakan hisab, mungkin personal-personal tertentu yang tahu yang condong ke hisab, ya dia akan Jumat juga. Ya, di Eropa itu pakai hisab juga. Ya, saya beberapa kali ada di Eropa. Ya, kemudian di beberapa negara juga yang seperti negara-negara ya kayak Jepang misalnya gitu kan, yang mereka memang tidak ada seperti MUI-nya, Kementerian Agamanya dan sebagainya, itu menggunakan data-data ya dari hisab. Di Amerika misalnya ya menggunakan hisab karena bagi mereka kan itu negara industri itu butuh kepastian. Ya, kapan ini pastinya Idul Fitrinya, Ramadannya kapan, sehingga bisa mereka menata aktivitas dalam dunia mereka, dunia dagangnya, dunia bisnisnya, dunia birokrasinya dari jauh hari udah ketahuan. Ya, kalau menggunakan ru'yat itu harus nunggu dulu. Sementara kan liburnya mesti pasti kapan kerja, kapan libur. Itu di dunia selain di Indonesia, negara-negara selain Indonesia. Tapi yang pakai ru'yat juga ada nanti beberapa negara Timur Tengah. Ya, pakai menggunakan apa? Ru'yat. Jadi tidak usah dipertentangkan. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi kalau memang akan Jumat, sholat, ya tidak perlu merasa kecil. Kalau sudah yakin, jangan ada keraguan. Sholat ya sholat. Jelas? Lalu hormati yang Sabtu. Boleh jadi menggunakan tempat yang sama. Ya, di alun-alun misalnya kan, oh ini alun-alun lapangan besar, kebanggaan misalnya kan, ya sudah. Yang Jumat fasilitasi di situ, pemerintah fasilitasi. Yang Sabtu fasilitasi. Jadi indah terasanya. Ya, bukan yang dibesarkan tuh bukan kenapa nggak bersatu? Kenapa? Anda belum paham berarti dasar penetapan dalilnya. Jelas? Ya, oh, yang kunut aja ada, yang tidak kunut ada. Sekarang nggak ada masalah kan? Yang salah itu yang nggak sholat subuh kan? Huh? Jelas? Baik, jadi yang Jumat boleh. Kalaupun ada yang Sabtu boleh. Yang salah? Bukan yang tidak sholat pun kan nggak salah karena itu sunnah kan? Nggak dosa kecuali kalau mengingkari sholatnya baru itu salah. Yang salah itu yang berselisih. Ya, mencari peluang untuk ribut ya di atas persoalan dalil yang memberikan kemudahan. Jelas? Saya seorang Muhammadiyah memutuskan puasa hari Sabtu
Lalu negara mengumumkan puasa hari Ahad. Saya ikut mana? Lalu kata yang datang dari kelompok ini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada ulil amri. Kata yang Muhammadiyah, ulil amri itu Din Samsudin, bukan Jokowi. Karena ini kan tidak diangkat berdasarkan surah. Coba tengok tafsirnya. Ulil amri itu ulama, bukan pemimpin. Ini demokrasi, kata dia. Kata yang satu lagi, kamu kalau nggak mau ikut presiden, bakar aja KTP-mu, bakar aja SIM, pergi tinggal ke hutan sana. Akhirnya kelailah. Kenapa pertentangan ini terjadi? Karena sidang isbatnya diekspos. Akhirnya 2 tahun belakangan ini muncul ide, jangan lagi sidang isbat itu diekspos sehingga semua nonton. Sidang isbat di ruang tertutup, mau kelahi antara NU sama Muhammadiyah, kelahi di ruang tertutup itu, tapi suara yang keluar tetap satu. Itu yang terjadi di Mesir. Antara hisab, ilmu astronomi, dengan ru'yah yang pakai itu dikombinasikan. Jadi hisab dengan ru'yah bukan dikonfrontir, ditabrakkan, tapi dikombinasikan. Maka yang mestinya keluar itu satu suara. Sudah terwujud 2 tahun ini bisa satu suara, karena waktu itu sidang isbatnya tertutup. Nanti yang keluar adalah langsung satu kata. Dengan ini kami semua ormas sepakat bahwa besok adalah 1 Ramadan. Walaupun bisik-bisik di dalam katanya ini mereka Ustadz seperti arisan, untuk tahun ini Muhammadiyah, untuk tahun depan NU. Wallahu alam, betul atau tidak, tapi yang jelas mampu mempersatukan. Andai ini terjadi, satu, amat sangat baik, bagus, positif. Orang luar agama kita tidak membenturkan kita. Andai balik ke lagu lama, dibenturkan antara ormas dengan negara, ikut mana? Saya pribadi menyarankan istafti qalbak wa in aftakal muftun. Ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau, walaupun 1000 orang berfatwa, memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah benar, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia benar. Titik. Persimpangannya di mana? Penetapan pada angka minimal. MUI, NU menetapkan angka 2 derajat. Jika 2 derajat, maka dia dapat dikatakan hilal. Bila kurang dari 2 derajat, 1,5 bukan hilal. Sedangkan Muhammadiyah angkanya rendah, 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Turki lebih tinggi. Turki menetapkan hilal kalau 6 derajat. 6 derajat baru hilal, 2 derajat tidak hilal. Kesepakatan 6 negara, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, 6 yang muslim ini menyepakati 2 derajat baru disebut hilal. Kalau kurang dari 2 derajat bukan hilal. Tapi Muhammadiyah dia katakan 0,5 pun kalau sudah itu hilal, maka dia adalah hilal, maka boleh. Di situ letak persimpangannya. Maka bagi adik-adik yang bapak-bapak yang ikut Muhammadiyah itu ijtihadi, ijtihad. Maka dia ikut itu tidak. Ustadz sendiri ikut mana? Saya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Maka saya ikut hasil sidang Komisi Fatwa. Kalau Komisi Fatwa mengatakan berdasarkan penampakan 2 derajat besok puasa, maka saya ikut itu. Tapi kalau Muhammadiyah mengundang saya khutbah, saya nggak mau ikut. Karena kalau